Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, peserta pelatihan IHT. Ya, hari ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan kita pelatihan sekolah penggerak. Hari ini pemateri kita, Ibu Suryana, akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan pada hari sebelumnya. Kepada Ibu Suryana, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat ya semua ya? Sehat-sehat. Sehat Bu. Ya. Baik, untuk hari ini sebelum kita melanjutkan materi yang sudah kita bahas kemarin, supaya hari ini kelihatan segar, kita mengadakan ice breaking dulu ya. Yang bertugas ice breaking hari ini siapa ya? Sesuai kesepakatan. Pak Singgi, Bu. Oh, Pak Singgi. Oh iya, silakan Pak Singgi. Ya, baik. Saya akan mulai ice breaking-nya Bu. Ya, mungkin itu ice breaking dari saya Bu. Oke, luar biasa sekali ya ice breaking-nya, sangat menyemangati. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Singgi. Baik, untuk menyampaikan materi hari ini saya coba untuk share screen dulu ya. Mohon izin saya share screen dulu. Sudah tampil ya? Belum, Ibu. Belum. Ya. Sudah ya? Belum, Ibu. Belum muncul, Bu. Belum muncul. Di sini sudah. Berarti masih proses kayaknya. Bagaimana? Udah kelihatan? Belum. Bagaimana Bu Wahyu? Belum. Share jendela saja Bu. Yang jendela barisan saja, kedua. Oh, ya. Tadi saya sudah share jendela. Share jendela. Oke, ini. Maaf ini. Udah? Nah, sudah Bu. Tampil ya? Oke. Sudah ya kelihatan ya semua ya? Sudah, Bu. Ya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang modul ajar. Ini sebenarnya adalah kelanjutan dari materi yang sudah Bapak dan Ibu kemarin pelajari. Jadi kita hari ini memperdalam saja materi tentang modul ajar. Kita lihat kembali di sini ada prinsip penyusunan modul ajar. Saya pikir Bapak dan Ibu pasti sudah membaca ini dan sudah pasti memahaminya, ya. Prinsip-prinsip penyusunan modul ajar. Bagaimana Bapak Ibu sudah dibaca ya ini ya? Sudah. Sudah Bu, sudah. Sudah, Bu. Sudah bisa dipahami? Apa ada kendala mungkin? Sudah Bu, sudah paham. Oh, udah paham ya. Ya. Baik Bapak Ibu, nanti kalau ada kendala kita bisa diskusikan di sini. Kita lanjut lagi untuk mengingatkan kembali Bapak dan Ibu bahwa di dalam modul ajar itu memiliki 4 kriteria yang harus ada ya. Yang pertama adalah esensial. Ya. Yang dimaksud dengan esensial di sini adalah pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Jadi diusahakan ini
harus ada ya pada setiap modul ajar. Yang kedua yaitu menarik, bermakna dan menantang. Nah, kenapa harus menarik, bermakna dan menantang? Supaya peserta didik kita itu memiliki minat untuk belajar. Dan di sini kita usahakan proses pembelajaran itu bisa melibatkan peserta didik itu untuk aktif di dalam proses belajar. Seperti itu ya garis besarnya. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini. Kriteria berikutnya adalah relevan dan kontekstual. Maksudnya relevan dan kontekstual di sini adalah berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik itu berada. Nah, saya pikir ini juga Bapak dan Ibu ini pasti sudah memahami ya. Jadi modul ajar yang kita buat itu hendaknya relevan. Artinya apa kata lain dari relevan di sini mungkin Bapak Ibu paham nih dalam bahasa Indonesia. Relevan. Sesuai. Kesesuaian. Sesuai. Ya, sesuai ya atau berhubungan seperti itu. Kemudian kontekstual. Nah, kontekstual artinya ini disesuaikan dengan konteks waktu dan tempat peserta didik yang masuk di situ. Ya Bapak Ibu ya sudah paham ya ini ya. Semoga tidak ada masalah. Kemudian kriteria yang keempat yaitu berkesinambungan. Artinya berkesinambungan di sini artinya berkelanjutan. Jadi ada hubungan antara keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase-fase dari belajar peserta didik tersebut. Nah, nanti dalam penyusunan modul ajar Bapak dan Ibu jangan sampai melewatkan 4 kriteria yang harus ada di dalam modul ajar Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan lagi slide berikutnya. Nah, ini ada contoh struktur modul ajar. Kemarin juga ada sudah saya berikan contoh modul ajar yang sudah jadi dari modul ajar yang sudah saya share kemarin. Saya sudah meminta Bapak dan Ibu untuk berdiskusi membuat modul ajar dari contoh tersebut ya. Dan itu bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di satuan pendidikan Bapak dan Ibu masing-masing. Karena antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain kan tentu saja berbeda. Begitu juga dengan karakter peserta didiknya. Nah, kita lihat dulu di sini untuk struktur modul ajar itu yang pertama di sini itu ada informasi umum ya. Di mana informasi umumnya itu ada 6 di sini yang diminta. Yang pertama itu adalah identitas modul. Nah, identitas modul ini itu biasanya berisi tentang nama penyusun. Jadi nama penyusun di sini adalah Bapak dan Ibu guru yang membuat modul ajar tersebut. Yang kedua institusi, yaitu nama sekolah Bapak dan Ibu tempat bertugas sekarang ini. Kemudian tahun pembuatan modul ajar. Berikutnya adalah jenjang sekolah, di mana Bapak Ibu mengajar, apakah tingkat SD, SMP, atau SMA. Lanjut, yaitu kelas. Ya. Kalau Bapak dan Ibu mengajar di SMP, berarti mungkin kelas 7, kelas 8, atau kelas 9. Berikutnya adalah alokasi waktu. Nah, untuk alokasi waktu, itu Bapak dan Ibu bisa melihat di capaian pembelajaran. Di situ sudah ditentukan alokasi waktu dari masing-masing pembelajaran yang akan kita lakukan. Lanjut, informasi umum yang kedua yaitu kompetensi awal. Kompetensi awal ini artinya kemampuan dasar yang dimiliki oleh peserta didik yang akan mengikuti proses pembelajaran tersebut. Ya. Jadi di sini harus kita tuliskan apa kompetensi awal yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Nah, ini perlu sekali ya. Jadi untuk kita merancang apakah proses pembelajaran kita ini sudah sesuai buat mereka atau tidak. Gitu. Berikutnya adalah profil pelajar Pancasila yang kita harapkan akan muncul pada proses pembelajaran tersebut dari modul ajar yang kita buat. Nah, kan ada 6 profil pelajar Pancasila. Apakah nanti yang akan muncul itu ke-6-nya atau cuma 5 saja, 4, 3, atau 2 saja, terserah dari Bapak Ibu ya. Jadi tergantung dari
keinginan dari Bapak Ibu. Kalau seandainya bisa memunculkan ke semua profil pelajar Pancasila tersebut, alangkah lebih baiknya begitu. Berikutnya adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini itu disesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak dan Ibu. Ya, jadi ini mungkin saja tidak berbeda antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, karena harus disesuaikan. Berikutnya adalah target peserta didik. Nah, target peserta didik ini bisa kita lihat dari kompetensi awal tadi ya. Tapi di sini kita bisa membuat modul ajar di mana kita bisa menganggap itu adalah peserta didik yang ideal. Tapi apabila dia tidak ideal, misalnya di bawah siswa yang ideal, berarti kita harus menyesuaikan modul ajarnya. Begitu juga dengan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, itu kita sesuaikan juga modul ajarnya. Yang keenam adalah model pembelajaran. Nah, untuk model pembelajaran ini, saya pikir Bapak dan Ibu sudah pasti tahu model pembelajaran apa yang pas untuk materi yang akan disampaikan. Nah, yang kedua yaitu kompetensi inti. Nah, di sini ini inti dari modul ajar tersebut ya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran ini bisa kita ambil dari capaian pembelajaran yang akan kita sampaikan nanti. Kemudian yang berikutnya adalah pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna di sini maksudnya adalah manfaat nanti yang akan bisa diambil oleh peserta didik setelah dia mengikuti proses pembelajaran ini. Ya, seperti itu. Berikutnya ada pertanyaan pemantik. Pemantik maksudnya pertanyaan yang bisa memberikan motivasi atau membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik sehingga dia berminat untuk mengikuti pembelajaran Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah persiapan pembelajaran. Dan untuk persiapan pembelajaran pada modul ajar ini mungkin tidak, misalnya harus ada beberapa pertemuan, mungkin pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, itu masing-masing kita harus siapkan ya. Jadi di modul ajar itu kalau ada 3 pertemuan misalnya, maka modul ajar ini bisa dibuat dalam bentuk 3 pertemuan. Berikut ada kegiatan pembelajaran. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini sama juga seperti di RPP ya, yang model lama itu. Ini ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Prosesnya hampir sama seperti RPP, namun di sini diharapkan proses pembelajarannya itu berpusat pada siswa. Jadi diharapkan siswa yang lebih aktif. Sementara guru di sini hanya membimbing saja. Jadi siswa yang harus lebih aktif untuk melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya ada asesmen di sini, asesmen atau penilaian. Nah, setelah siswa pembelajaran, nanti kita akan uji. Nanti di sini ada asesmen diagnostik, ada asesmen non-kognitif, dan ada asesmen kognitif. Lanjut, ada kegiatan pengayaan dan remedial. Nah, pengayaan kita berikan untuk siswa yang sudah bisa atau sudah tuntas dalam kegiatan ini, kita bisa menambah pengetahuannya lagi. Sedangkan remedial apabila kita merasakan siswa ternyata belum mencapai tujuan di sini, maka kita akan bimbing dia agar bisa mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir di sini ada lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran ini yang ada pada modul ajar yaitu LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, ini bisa dibuat sesuai dengan kreativitas Bapak dan Ibu guru ya. Kalau bisa, karena LKPD ini dipegang oleh peserta didik, usahakan LKPD ini bentuknya menarik ya. Bentuknya menarik tapi tidak meninggalkan item-item yang memang harus ada di LKPD ya. Misalnya dilengkapi dengan gambar-gambar atau warna-warna pada tulisan. Jadi siswa akan lebih tertarik dibanding dengan LKPD yang kelihatan begitu kaku ya, tapi tidak mengurangi nilai atau maksud dari LKPD itu sendiri. Lanjut, bahan bacaan guru dan peserta didik. Nah, ini bahan bacaan guru dan peserta didik ini membantu guru dan peserta didik untuk lebih memahami modul ajar yang akan kita sampaikan nanti. Lalu ada glosarium. Glosarium ini semacam penjelasan untuk kata-kata tertentu yang mungkin jarang kita dengarkan. Jadi bisa kita masukkan di sini. Jadi lebih terfokus ke situ ya.
Dan terakhir yaitu daftar pustaka, yaitu referensi-referensi yang kita gunakan untuk menyusun modul ajar, itu sebaiknya kita masukkan di dalam daftar pustaka ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya ternyata sudah habis. Terima kasih. Kita tutup dulu ya sharingnya Bapak Ibu. Ya. Udah? Masih tampil ya? Halo? Sudah tidak ada, Ibu. Sudah. Tidak ada. Siap. Baik Bapak Ibu, itu tadi struktur dari modul ajar. Nah sekarang kita mau melihat dulu hasil modul ajar yang Bapak Ibu sudah lakukan kemarin. Jadi kita diskusikan ya. Kemarin itu kalau tidak salah itu kelompok 1 itu koordinatornya Pak Singgi. Bagaimana, siap? Ya Bu, sudah Bu. Ya. Yang kedua itu Ibu Wahyu Rahayu. Ini sama dengan nama moderator ini. Sudah, Ibu. Ya, siap ya, oke. Kelompok ketiga itu koordinatornya Pak Suwarni. Siap, Bu. Oke. Siap, Bu. Kita berikan dulu kesempatan pada kelompok 1. Silakan Pak Singgi dan kawan-kawan untuk mempresentasikan. Saya akan mempresentasikan modul ajar yang telah dibuat oleh kelompok 1 dan dipresentasikan oleh Ibu Fatimah. Nah, sekian Bu, presentasi tadi sudah dipresentasikan oleh Ibu Fatimah. Oke. Terima kasih. Ya. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok 3 dari hasil diskusi teman-teman dari kelompok 1. Kelompok 2 ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan atau saran mungkin? Tidak ada. Sudah cukup, Bu. Sudah. Oh, cukup ya. Mantap, Bagaimana sudah. kelompok 3? Mantap, Bu. Mantap ya. Kalau gitu kita beri aplaus untuk kelompok 1. Luar biasa ya. Kita lanjutkan pada kelompok 2. Kelompok 2 siap? Siap, Bu. Ah ya. Dipersilakan tuh kelompok 2. Oke, terima kasih. Selamat siang. Saya dari kelompok 2. Untuk modul ajar yang sudah kami buat nanti akan dipresentasikan oleh Bapak Suwarni. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya itu tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Kalau sekilas kita dengar itu cukup bagus sekali ya. Tapi mungkin ada masukan, saran atau pertanyaan mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 3. Dipersilakan. Sudah mantap, Bu. Hebat kayaknya sudah tuh, Bu. Kalau Bagus ya? ditambah, Bu. Ya, Bu, Ya, kelompok ditambah. 1 bagaimana? Setuju juga? Oke, kalau gitu kita beri aplaus juga. Ini luar biasa kelompok 2. Hebat. Nah, kita lanjutkan kelompok yang terakhir, kelompok 3. Dipersilakan langsung saja untuk kelompok 3, Pak Suwarni dan kawan-kawan. Terima kasih, Bu. Ya, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami masalah modul ajar ini. Dan ini akan disampaikan oleh teman saya, Bapak Suyono. Pada Pak Suyono dipersilakan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih ya pada kelompok 3. Baik, seperti tadi juga mungkin ada masukan atau pertanyaan ini dari Bapak dan Ibu dari kelompok 1 dan 2 dipersilakan. Tidak ada Bu. Kelompok 1, jadi sepakat ya. Sudah. Kelompok Pas. 2 bagaimana? Pas, Ibu. Pas juga ya, luar biasa. Kita beri tepukan juga nih. Sudah bagus, Bu. Karena kita sudah biasa bikin RTP kan, Bu. Iya. Ya, luar biasa ya. Jadi karena memang sebenarnya karena modul ajar ini adalah pekerjaan kita sudah sehari-hari, cuma ganti nama saja ya, kemudian ada tambahan-tambahan. Saya pikir Bapak dan Ibu sudah sangat menguasai ini. Baik, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sampai di situ saja dulu. Jangan lupa Bapak dan Ibu nanti buka lagi kembali LMS-nya. Di situ nanti ada materi untuk hari. Itu ada tugas-tugas, silakan dikerjakan, nanti besok kita lanjutkan lagi ya. Semoga semuanya tetap sehat ya. Ini semuanya sehat ya. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Biar semua. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan kepada moderator kita.
Terima kasih Ibu Suryana atas paparan materi hari ini. Semoga yang kita pelajari tentang modul ajar mudah kita aplikasikan di sekolah, karena sebenarnya ini juga sudah kita lakukan, yaitu pembuatan RPP ya Bu ya, cuma lebih mendetail. Sampai jumpa untuk pertemuan esok hari di jam 8 WIB. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.